Perhatikan, bisa kita lihat terjadi letupan-letupan api. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan berbicara mengenai salah satu yang dipakai untuk desinfektan ya. Desinfektan yaitu yang kita tahu bahwa ada biclean. Nah, ini yang sering kita sebut dengan natrium hipoklorit ya. Jadi sebetulnya NaOCl atau natrium hipoklorit ini sebetulnya ada dalam tubuh kita, yaitu pada saat tubuh menyiapkan antibodi untuk membasmi patogen, maka salah satu yang dikeluarkan oleh tubuh adalah oselmin atau hipoklorit ini. Sedangkan di luar kita tahu bahwa ada di biclean, salah satunya biclean, bisa juga proclean dan sebagainya. Nah, sebetulnya yang perlu kita tahu adalah di sini tidak hanya NaOCl saja, tetapi yang perlu kita lihat bahwa ini ada sistem kesetimbangan. Sistem kesetimbangan di mana tidak hanya NaOCl saja, ketika dilarutkan dalam air ada terbentuk beberapa reaksi. Ya, di sini bahwa oselmin dari NaOCl kalau dilarutkan dalam air, yang kita tahu hanya membentuk HOCl dan OH-, asam hipoklorit dan basa di sini OH-. Sebenarnya tidak terjadi beberapa kesetimbangan di sini. Yang pertama adalah bagaimana ionisasi HOCl. Ya, ionisasi HOCl menjadi H+ dan OCl. Ini berbentuk kesetimbangan. Yang kedua, bagaimana terdisosiasi HOCl dengan adanya selmin dan H+ di sini. Misalkan ada asam terdisosiasi menjadi Cl2 larutan. Nah, kemudian juga selmin ini, ya, Cl2 ini dalam bentuk larutan. Ketika ada lagi ion selmin yang masuk akan berubah menjadi Cl(I3-). Dan yang terakhir adalah bagaimana Cl2 ini dalam bentuk larutan bisa berubah menjadi Cl2 gas. Nah, kita akan membicarakan yang terakhir di sini, di mana keempat reaksi ini terjadi tergantung dari pH. Ya, kalau pH-nya pH basa di atas 7 bahkan mencapai 11, maka otomatis ion hipoklorit ini yang banyak. Semuanya terbentuk dalam oselmin. Kalau pH di bawah 7, misalkan 4, ada kemungkinan bahwa ada campuran antara Cl2 dan beberapa ion HOCl atau oselmin. Nah, tetapi kalau di bawah 3, pH-nya di bawah 3 dengan penambahan asam misalkan, maka akan terjadi ini. Cl2 dalam larutan berubah menjadi Cl2 gas. Nah, banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Bagaimana kalau klorin ini, ocelmin ini, hipoklorit ini dicampur dengan asam asetat atau asam cuka? Apakah ada pengaruh? Nah, disinilah masalahnya. Kalau kita melihat bahwa pH-nya di bawah 4, maka akan terjadi ke sini. Karena asam cuka atau HCl ini bisa mengubah kesetimbangan dari gas Cl2 aki atau larutan menjadi Cl2 gas. Jadi ini yang perlu kita lihat. Sedangkan kalau di dalam basa, otomatis maka dia akan berada dalam oselmin. Nah, ini sebetulnya pengetahuan yang harus kita tahu, bukan hanya sekedar hipoklorit dan sebagainya. Sudah saya masukkan cuka di sini. Kita masukkan biclean. Timbul gas di sini. Jadi menghasilkan gas. Kita bisa melihat tadi ada gelembung-gelembung. Gelembung di sini. Ketika ini kita ada gelembung, berarti ada gas yang dihasilkan antara
Perhatikan, bisa kita lihat terjadi letupan-letupan api. Kita menggerakkan gerakan seperti ini, terjadi letupan api. Ini kita menggunakan cuka dengan Bike-Clean. Jadi sangat mudah sekali membuat reaksi pembakaran tanpa korek api dengan asam cuka ini. Ya, demikian reaksi antara Bike-Clean dan asam cuka yang sehari-hari selalu berada berdampingan di dapur untuk digunakan sebagai masak dan sebelahnya sebagai untuk pencuci gitu ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.